Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'badna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna bi rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang barusan saya bacakan adalah surah Al-Baqarah ayat berapa ini ya? 136. Terjemahannya adalah, belum tafsirnya ya. Katakanlah, nyatakanlah, sampaikanlah, proklamasikanlah, tegaskanlah bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan seluruh anak cucunya, dan kepada apa yang diturunkan kepada atau yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada seluruh nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka, dan kami berserah diri hanya kepadanya. Mengapa saya bawakan ini? Pertama, rasa-rasanya ayat ini agak jarang dibahas oleh para ulama, para da'i, para mubaligh. Yang kedua, sejalan dengan topik kita hari ini adalah selamat atau berusaha selamat di masa akhir zaman sekarang. Saya tekankan kata sekarang. Dan subhanallah, tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Tapi tadi pagi, duha, sekitar jam 10, karena saya ini agak sedikit sering berkelana gitu ya di media sosial, di Facebook, di YouTube dan lain-lainnya, saya masih menemukan akun Facebook yang mengatakan begini lebih kurang, bangsa Arab itu bangsa penjajah, lebih kurang zalim, dan kita harus menjaga atau memuja leluhur kita. Kemudian ya saya tanggapi, saya sampaikan begini, maaf, lebih kurang ya, saya ini pengurus organisasi kerajaan Nusantara, wakil ketua bidang keagamaan. Di dalam, jadi ada beberapa organisasi kerajaan yang kami yang paling besar, ada sekitar 200 kerajaan. Dan kemudian saya sampaikan juga, saya juga pengawas dari Kombatpol, komunitas sahabat TNI dan polisi. Ini jangan dikaitkan dengan masalah polisi, reformasi segala macam ya, malah insya Allah kita dukung. Dan tentu belum saya sampaikan, saya juga pengurus dan dai Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan
ilmu-ilmu Kristologi Abdullah Wasi'an Foundation, dan banyak lagi. Ya, Dai Rantau Minang, karena saya ini keturunan, saya ini orang yang dijamin Bapak Ibu, dilahirkan Jawa Minang, dijamin. Tapi ada sedikit Sumenep, ada sedikit Arab dan Eropa, Nusantara Jaya lah gitu ya. Nah kemudian saya sampaikan, pertama adalah tindakan untuk rasisme itu di dalam undang-undang kita itu adalah pidana, ya. Dendanya kurungan atau kurungan plus denda bisa 500 juta rupiah, 500. Ya. Yang kedua, ini menarik, dikaitkan bahwa Arab ini, saya tanya lagi, Arab yang mana? Ya Yaman. Lah Yaman ini, Yaman bukan Arab kata dia. Nah ini hampir 100% orang Arab yang di Indonesia, di Nusantara ini, ya Yaman keturunannya. Walaupun saya temukan juga ada yang dari Oman dan lain-lainnya. Dan pahlawan-pahlawan kita, kerajaan-kerajaan kita, raja-raja kita, itu banyaknya keturunan Arab. Dan sesuai konstitusi, Arab ini otomatis atas usul Soekarno otomatis menjadi WNI begitu Indonesia merdeka. Berbeda dengan etnis lain yang harus mengajukan diri, karena mereka sudah ratusan tahun di Indonesia dan ibu mereka biasanya orang-orang pribumi Nusantara. Lalu saya bahas lagi, apa sebenarnya pribumi ini? Apakah Anda bisa jamin mungkin 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu nenek moyang kita asli di sini? Kan tidak. Lalu menarik juga dengan kondisi-kondisi di akhir zaman, di antara nanti kita akan bahas fitnah-fitnah ujian ini. Sebelum kedatangan Dajjal akan didahului kaum Dajjalun. Dajjal ini adalah pembohong terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Musuh terbesar kaum manusia ini Dajjal. Nah sebelum itu ada Dajjalun, kaum pembohong. Ya. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa hati-hati di media sosial, IP address Anda, informasi lokasi Anda itu bisa diketahui, jangan merasa bebas aja di media sosial gitu, ya. Lalu tiba-tiba akun itu jadi lock, hilang gitu, ya. Oke. Tapi yang menarik di sini adalah kebetulan salah satunya saya ini juga sekjen atau salah satu pimpinan dari Presidium Nasional Gerakan Nasional Anti Islamofobia, GNAI. Alhamdulillah di GNAI ini berkumpullah para pimpinan ormas Islam, yayasan Islam, para kristolog, yahudolog, para pengacara, para tokoh, ada beberapa menteri di situ yang muslim ya, tidak usah saya sebutkan. Yang alhamdulillah bersatu dalam apa? Isu Islamofobia. Apa itu Islamofobia, Bapak Ibu? Kebencian, ketakutan yang tidak beralasan. Karena fobia itu rupanya dalam bahasa kedokteran psikologis, psikiater itu adalah ketakutan yang tidak beralasan tentang Islam. Dan ini dikaitkan bahwa Islam ini adalah agama Arab. Kira-kira betul atau tidak Islam itu agama Arab? Tidak, betul ya? Tidak. Tadi disebutkan di ayat ini adalah apa? Kita beriman kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa dan sebagainya. Ini semua dan seluruh nabi. Lalu coba saya ingin tanya kepada antum panjenengan, ada berapa jumlah nabi kita seluruhnya? Ada berapa jumlah nabi kita seluruhnya? Banyak, betul. Nggih, kathah nggih. Tapi pinten espasi berois. Kok dagang erek. Baik. Ada yang menjawab 25. Itu betul, tetapi kurang benar. Karena 25 ini hanya nama-nama yang kita temukan di Al-Quran dan di hadis, atau nama lainnya adalah As-Sunnah, ya. Nah, dalam mempelajari apapun, seperti misalnya dalam menyikapi apapun deh, juga menyikapi ya yang kita sayangkan, saya masih sedih ya, menyikapi runtuhnya pesantren saudara kita ya. Kita harus berdasarkan dalil, bukan perasaan ya. Hukum, dalil. Dalil itu peraturan Allah. Nah, dalil ini di Al-Quran dan di As-Sunnah atau Al-Hadis dan ijma'. Ijma' siapa? Kaum salafus soleh atau pendahulu yang saleh. Ijma' itu kesepakatan.
Nah, saya juga berpesan kepada Anda, kalau misalnya ada Anda mengundang orang untuk mengajari Anda atau belajar, jangan percaya seseorang jika tidak menunjukkan dalilnya, gitu ya. Karena hidup ini ada peraturannya dari Allah. Baik, di hadis yang riwayat Ahmad dan Tirmizi dengan derajat minimal hasan sahih, Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, utusan Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah nabi? Berapakah jumlah nabi? Maka Rasulullah SAW mengatakan ada 124.000 nabi. Berapa Bapak Ibu? 124.000 nabi. Yang Arab berapa orang? Ya kira-kira sepanjang pengetahuan kita hanya sekitar 5 yang kita ketahui. Misalnya Nabi Soleh, ya, Nabi Hud. Ini yang paling Arab nih Yaman. Dari semua Arab, dari Arab Oman, Yaman, Kuwait, Qatar, Saudi dan semuanya ini yang paling dianggap inti Arab itu adalah Yaman, gitu loh. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Ibrahim dari Ismail. Ibrahim bukan orang Arab, kan itu mereka disebut sebagai Quraisy, ya. Rasulullah SAW dikatakan di hadis putih kulitnya, ya, ganteng luar biasa, ya, rambutnya ikal, agak gondrong, bisa gondrong segini atau kurang. Dan itu saya mencoba agak gondrong sedikit ini, gitu. Tapi boleh, gitu ya. Tapi yang berjanggut, ya, gitu. Nah, siapa lagi? Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, dan lain-lainnya. Jadi yang Arab ini hanya sedikit, ya enggak? Sekarang coba kita lihat komposisi Islam, Muslim di dunia. Yang etnis Arab itu hanya sekitar 20%, Bapak Ibu. Selebihnya paling banyak orang Asia dan orang Afrika. Dan sekarang Masya Allah semakin banyak orang-orang Eropa, Amerika. Coba itu yang berangkat ke flotila, yang ke Gaza itu, berapa banyak yang orang Arab? Tidak banyak kan? Turki dan Eropa, Asia dan lain-lain. Jadi Islam ini adalah agama sejak awal zaman. Lalu mungkin ada pertanyaan, mengapa Allah tidak menceritakan semuanya? Ini dijawab di 2 ayat. Ayat pertama adalah Ghafir, surah Ghafir. Ingat saya nomor 40 itu, nomor 78. Yang kedua surah An-Nisa, surahnya kaum perempuan, ya. An-Nisa ayat 164. Bahwa Allah tidak menceritakan semuanya itu kepada kita, kepadamu. Mu itu siapa pada saat itu yang menerima adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewakili kita. Nah, tadi saya sebutkan la nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi lagi sesudah beliau. Ba'dahu, hu-nya dhamirnya kepada beliau. Nah, tetapi kita ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ada yang mengatakan hasan sahih, ada yang mengatakan ini agak dhaif, tetapi mutawatir, maka naiknya derajatnya naik bisa menjadi sahih. Kita ini sedang menunggu nabi yang lain, betul atau tidak? Rasul yang lain. Tetapi beliau sudah pernah diutus. Siapa beliau namanya? Isa. Atau nama Ibraninya, nama Suryaninya, nama Aramiknya adalah Yeshua atau Yoshua atau Yeshua atau Isa, Yeshua Hamasiah, Al-Masih Hamasiah. Mirip-mirip ya, seperti antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia, ya, gitu ya. Karena satu rumpun. Dan saya Bapak Ibu, saya alhamdulillah pernah belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan tentu Jepang, dan tentu Arab, ya. Saya tanya pada ahli bahasa, ternyata induk bahasa itu memang disemitik. Berapa banyak serapan bahasa Arab di Indonesia? Contoh, saya sedang duduk, ini apa namanya? Kursi. Ya, itu apa? Almari. Saya kesini mencari alamat, ya kan? Ini yang ibu sedang mencatat tuh kertas, ya, kertas.
banyak lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ini disebut sebagai agama Arab, ya memang bahasanya Arab, bahasa terakhir, karena Nabi terakhir berbahasa Arab. Dan subhanallah kekayaan bahasa itu luar biasa Bapak Ibu. Kita akan tahu itu kalau kita nanti belajar pembuktian Al-Quran melalui matematika, sains, dan banyak lagi. Satu kata Arab itu maknanya bisa banyak. Dari situ kita bisa diuji Allah juga. Contoh, pada saat dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari sesuatu. Nah, ini pilihan dari 'alaq ini ada dua. Pertama adalah segumpal darah. Yang kedua adalah sesuatu yang menempel kepada sesuatu. Itu 'alaq. 'Alaq. Karena mungkin dulu dalam tafsir Quran orang secara tradisional mengira ya paling tidak ya mungkin dari segumpal darah. Jika ini dipakai maka terjemahan atau keabsahan Al-Quran menjadi berkurang atau hilang. Karena kedokteran itu ternyata menemukan kita semua tidak pernah melalui fase segumpal darah. Tapi yang benar adalah menciptakan sesuatu yang menempel kepada sesuatu. Para ibu-ibu yang telah punya anak, para dokter, para semua tentu mengetahui bahwa pada saat di rahim itu kemudian janin atau bayi ini menempel sesuatu kepada rahim ibunya. Betul? Nah ini ujian kita juga bagi kita mengenai Arab ini, bahasa Arab. Nah ini juga mengisyaratkan, baru kemarin juga saya masih kadang-kadang dalam tanda kutip berkeliaran ke grup-grup yang menghujat Islam. Ya berbekal ilmu perbandingan agama, kristologi, yahudologi dan lain-lainnya. Karena saya juga pengajar, itu saya di Abdullah Wasi'an, saya di KNAP, saya di Arimatea dan banyak lagi. Saya tanyakan kepada mereka mengenai kamu menghujat Islam tentang ini semua. Coba tunjukkan ayatnya mana. Seperti dia bilang gini. Menurut Islam itu Muhammad itu adalah Allah. Betul atau tidak? Saya tanyakan mana ayatnya, mana hadisnya, mana ijma'nya. Kemudian sesudah Anda misalnya tunjukkan ayatnya, maka ada 15 ilmu mengenai satu tafsir mengenai satu kata saja. Apa misalnya? Ilmu lughat, ya, makna kata. Apa? Ilmu nahwu dan saraf, ya. Apalagi ilmu aqidah, aqaid, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu usuluddin, ya, dasar agama, usul fikih, dari sana fikih lagi. Dan ilmu hadis sendiri itu menjadi ilmu yang besar. Karena dalam meriwayatkan satu hadis saja, kita harus tahu hadis itu perawinya siapa, betul? Misalnya Mas Erwin ya mengatakan kepada Mas Bambang, kemudian kepada Mas Ahmad, kemudian kepada Mas Ibrahim. Lalu Ibrahim ke sini harus telusuri Erwin betul atau tidak mengatakan itu. Dan di mana mereka bertemu? Itulah sanad. Belum lagi matan, isinya berubah atau tidak. Misalnya Pak Erwin mengatakan besok Abu Taki akan datang maghrib, ternyata berubah, orang mengatakan asar. Nah, itu sudah beda, ya kan? Itulah sanad. Dan dalam saya sebagai dosen, saya katakan sekarang kalau Anda bikin skripsi, tesis, Anda harus mengutip pendapat, betul atau tidak? Itu citasi, ya, citation. Itulah Islam. Tidak bisa membohongi orang dan tidak boleh dibohongi, gitu. Nah, kembali ke sini semua, dia tidak bisa menunjukkan itu. Fitnah-fitnah lain bahwa ini juga masalah yang klasik, bahwa Muhammad itu menikahi Aisyah di umur 9 tahun. Sering kan kita dengar, ya. Ternyata sudah kita telusuri juga dalam hal ini, hadis itu juga kita harus telusuri. Ini 15 ilmu tadi, ya, tentang asbabul wurud, dan kalau Al-Quran ayatnya asbabun nuzul. Seperti misalnya Rasulullah mengatakan ini kepada seorang sahabat. Kita lihat asbabul wurudnya, mengapa itu apa? Tidak bisa bahasa Jawa ini kebiah-biah sembarangan gitu. Kita lihat sebabnya apa gitu. Saya tanya mana? Setelah tarikhnya mana sejarah mengenai ini? Dia tidak bisa. Maka pendapat yang rajih, insya Allah Aisyah itu dinikahi
berkumpul dengan Rasulullah SAW itu kira-kira di usia 18-19 tahun. Di antara sebabnya adalah perawinya, ingatannya tidak kuat, meriwayatkan hadis di usia 84 tahun. Jalurnya hanya di situ. Sedangkan kalau kita telusuri tarikhnya, Aisyah ini pernah bertunangan sebelumnya dengan orang lain, tapi tidak jadi. Dan keluarganya ikut perang ini berarti ikut hijrah segala macam, berarti tidak mungkin di usia 9 tahun. Ya, ini telah kritis. Dan ini semua sindiran dari Allah kepada kita. Mungkin saya bicara ini di perkotaan ya. Jadi saya juga insya Allah di khalayak Ahlussunnah di sini yang Muhammadiyah, biasanya reputasi orang Muhammadiyah kan pinter ya, maaf ya nun sewu ya. Saya ajak ngomong tinggi agak bisa ya. Tapi kasihan saudara-saudara kita yang terbujuk sehingga jadi murtad. Bapak Ibu, saya paparkan ini semua agak rumit. Mengapa? Karena ini sudah akhir zaman ya. Akhir zaman. Di antara pengarangnya adalah ada berapa tadi nabi yang sudah turun? 124.000 nabi. Karena itu maaf, sekitar 100 tahun yang lalu, hampir 100 tahun yang lalu, Muhammadiyah itu membuat jargon anti TBC. Apa itu? Yang tua-tua pasti paham ya. Anti apa Pak? Takhayul, bid'ah, khurafat. Mengapa? Coba kita telusuri. Di sini disebut kata nama Musa, betul? Di ayat tadi Al-Baqarah 136 Musa. Apa yang terjadi sepeninggal Musa? Dan sekarang konon ada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Musa, yakni Bani Israel yang mengklaim Palestina, betul? Nah, kita lihat. Tapi saya minum kopi dulu. Sunnahnya minum berapa kali? Nah, alhamdulillah sudah. Tadi sebenarnya Pak, ini saya hapus message saya. Saya malu, saya beli kopi sendiri. Tapi Masya Allah, maksudnya sempat terbaca ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Sepeninggal Musa, di mana Musa atau Moshe bagi mereka, atau Moses alaihissalam membawa kaum Bani Israel yang asli ya, keluar dari penjajahan Fir'aun. Fir'aun itu artinya raja Mesir, menyeberangi lautan. Maka mereka sampai ke negeri Madian. Madian namanya bagi mereka, Midian. Kemudian di situ mereka berkemah ribuan, ada 12 suku Bani Israel. Di mana sekarang alhamdulillah pendapat yang paling rajih yang saya ikuti adalah Gunung Sinai itu bukan di perbatasan Mesir, bukan pula di sekitar Syria, tapi perbatasan antara Saudi, negara nasional Saudi dengan Syam. Di situ ada yang namanya Jabal Musa, di mana puncak gunungnya itu hangus. Karena kita tahu Musa alaihissalam kemudian naik ke puncak gunung untuk menerima wahyu 10 perintah Tuhan bagi mereka, sebutannya 10 Commandments. Maka Musa meminta untuk melihat wajah Allah, dan Allah berfirman, engkau tidak akan mampu melihat wajahku, sedikit saja ya Allah, gitu, lebih kurang begitu ya. Maka Allah sedikit saja memberikan, maka hancurlah atau hanguslah gunung itu. Ya wajar, karena Allah ini Allah Al-Khallaq, Rabbul Alamin, sumber dari semua energi, ya kan? Maka Musa tersungkur dan turun. Turunnya beliau itu menemukan 12 suku Bani Israel yang masing-masing punya 12 tempat korban. Disebutkan itu ada tempat di gunung itu, tempat yang insya Allah, dan 12 sumur. Beliau alaihissalam menemukan Bani Israel banyak yang murtad. Kenapa? Karena mereka katakan Musa sudah hilang, meninggalkan kita. Mari kita buat patung. Apa? Patung apa? Sapi bakar. Mereka mempersembahkan patung itu intan permata, khamar dan lain-lain, dan mereka bermaksiat di sisi patung itu. Ya. Kemudian Musa murka, Allah juga murka, maka sebagian besar dari mereka, kecuali yang tetap beriman kepada Allah yang satu yang Maha Esa, hilang, telan bumi. Dikutuk mereka tidak boleh
menerima masuk ke, mereka mengembara, tidak dapat masuk ke tanah yang dijanjikan. Nah, tanah yang dijanjikan ini apa? Syam, bukan Palestina. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut nama Palestina, tapi apa? Syam. Dan di satu hadis riwayat Ahmad sing saya, Rasulullah mengatakan pada akhirnya umat Islam akan menjadi 3 pasukan. Yang pertama di Syam, yang kedua di Yaman, yang ketiga di Irak. Ibnu Hawalah bertanya kepada Rasulullah, pilihkan untukku jika aku nanti mengalaminya. Maka Rasulullah, pergilah ke Syam. Jika engkau tidak mampu, maka pergilah ke Yaman, karena Allah menjamin Syam untukku. Paham ya? Jadi sekarang ini kalau Anda khawatir tentang Palestina, ya kita memang marah ya, murka. Tapi Syam pasti akan bebas. Syam itu apa? Ada yang tahu? Siapa? Apa saja negaranya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bapaknya sering ikut ngaji, jawab terus. Masya Allah. Kalau mau hadiahnya teh nih Pak. Syam itu sesudah runtuhnya kerajaan Islam Turki Utsmaniyah menjadi 4 negara. Karena Turki dulu di Perang Dunia I ikut Perang Dunia, hampir menang terhadap Inggris dan Prancis, tapi dikhianati oleh yang kemudian disebut sebagai Mustafa Kemal Atatürk. Ya, padahal dia insya Allah keturunan Yahudi dan agen Inggris, hancur. Membuat sekitar 70 negara, termasuk Yunani, Siprus dan lain-lain. Itu bekas Hungaria, itu bekas Turki semua. Nah, Syam itu berdasarkan perjanjian Sykes-Picot orang Inggris dan Prancis, maka dibagi menjadi 4 negara, yakni 1 Palestina, 2 Yordania, 3 Libanon, dan ini yang paling besar, Suriah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita bergembira Suriah karena sudah bebas. Setuju? Mengapa? Karena ada sekitar 4 atau 5 hadis mengatakan pembebasan dunia, pembebasan Darussalam, pembebasan Palestina itu dimulai dari mana? Dari Suriah. Dan sekarang kita lihat belasan negara Arab sudah bersatu padu membela Suriah, ya kan? Suriah kemarin sudah diserang oleh Zionis ya. Oh ya, sebelum saya lupa, tolong, jangan Anda sebut Yahudi yang sekarang menjajah Palestina itu adalah sebagai Yahudi, karena mereka bukan Yahudi atau Bani Israel yang asli. Mereka kita sebut saja Zionis. Apa? Mengapa? Karena ingin kembali ke Bukit Zion. Bukit Zion ini apa? Bukitnya Masjidil Aqsa. Kalau mau tahu mengapa mereka semua negara, semua agama inginkan itu, Anda bisa dapat ini. Anda tolong baca nanti di rumah surah Al-Baqarah 90 sampai 103. Wabil khusus, saya ulangi ya, Al-Baqarah 90 sampai 103. Wabil khusus di 102 dan 103. Lebih kurangnya begini. Di masa Sulaiman alaihissalam ada malaikat, 2 malaikat diturunkan Allah pertama Harut dan Marut, membawa kekuatan yang paling dahsyat, sihir yang paling dahsyat. Disebutkan di ayat itu bahwa mereka ini jika menggunakan sihir itu mampu memisahkan antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Telah diperingatkan kepada mereka, ini hanyalah ujian untukmu, tapi mereka tetap mengambilnya. Kemudian mereka ditumpas oleh Sulaiman atau Solomon atau Shlomo alaihi salam. Dan menurut hikayat Bani Israeliat, mereka percaya ya, kekuatan besar itu yang mereka kira itu kekuatan besar, positif ya, kebaikan itu ada di bawah Masjidil Aqsa disembunyikan. Ini menjadi pertempuran selama 2000 tahun lebih, 2000, memperebutkan apa? Satu Bukit Zion itu gitu. Dan orang-orang Zionis itu yang Yahudi palsu, yang sebenarnya bukan Bani Israel yang asli, karena menurut tes DNA mereka ini bukan Yahudi yang asli, mereka hanyalah keturunan kaum Khazar. Khazar ini bangsa dari Kaukasus. Kaukasus ini daerah Eurasia, kira-kira di atasnya Turki, antara Azerbaijan, Turki, Macedonia, semuanya itu ya. Itu bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Adapun DNA-nya hanya sedikit, ya mungkin 10%, 20%.
maka tidak dominan seperti saya. Tadi saya sebutkan saya bangsanya saya apa? Menurut tulisan saya adalah saya Jawa, Minang, Sumeneb, Arab, Eropa. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu bukan Bani Israel yang asli, karena agama Bani Israel yang asli hanya untuk Bani Israel gitu. Jadi jangan ragu, wahai engkau yang kaum Kristiani dan lain-lainnya, jangan ragu. Kaum Zionis ini sama sekali tidak mewakili Anda. Bahkan kaum Zionis Yahudi ajaran asli itu membenci Yesus, membenci Kristen. Mereka menganggap Yesus ini sebagai Mesias palsu gitu loh. Nah sekarang jadi aneh, kita lihat di WNI itu ada banyak, utamanya di Indonesia Timur, yang membela-bela buta gitu loh. Ya, tapi dengan dakwah, dengan dialog, dengan fakta, ya kita sampaikan. Sekali lagi mereka mengatakan Islam ini agama Arab, ya kan? Benar atau tidak? Tidak benar ya, karena ada 124.000 sejak awal zaman Nabi dalam apa? Tauhid, apa? Tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa. Ini akhir zaman. Kenapa anti TBC Bapak Ibu? Karena bahkan di masa Musa saja, pada saat mereka ditinggal Musa selama berapa puluh hari, mereka katakan 40 hari, mereka sudah membuat bid'ah baru, tahayul, khurafat, menyembah berhala berupa patung sapi. Sekarang boleh jadi berhala itu bukan lagi patung sapi saudara, tapi kuburan yang dikeramatkan. Ya kan? Betul atau tidak? Apakah ada perintah untuk misalnya sholat di kuburan dari Rasulullah SAW? Ada atau tidak? Tidak ada. Apakah ada perintah untuk membuat kuburan itu megah-megah? Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, ratakan, hanya sejengkal saja. Saya sudah berapa kali? 2 kali. Anda mungkin tahu ya, saya juga pemeran Kiai Haji Muhammad Suja di film Nyai Ahmad Dahlan 2017 ya. Harusnya saya memerankan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi menjelang syuting film itu, dan film itu dibuat oleh keluarga Ahmad Dahlan, saya waktu ditawari di Kiai Ahmad Dahlan dengan syarat harus turun 6 kg, kira-kira 8 kg, dan harus lebih hitam. Nah saya diet 2-3 bulan menjelang syuting, saya hanya turun sekitar 2,5 kilo. Saya sudah berjemur, nggak hitam-hitam saya gitu. Saya bilang nggak usah ikut dah. Nggak apa-apa mas, ikut aja. Tapi nggak jadi Ahmad Dahlan. Siapa yang jadi Ahmad Dahlan? David Khalik. Wah, saya ketawa. David Khalik saudara jauh saya dari Bukit Tinggi, Minang. Ya, dia SD, saya SMP sudah ketemu zaman dulu. Akhirnya saya jadi Kiai Haji Muhammad Suja. Di filmnya Ahmad Dahlan 2017 itu, memang syaratnya yang jadi di situ harus orang-orang yang mengerti agama dan mengerti kemuhammadiyahan. Kenapa? Karena film sebelumnya, maaf, pemerannya ternyata diyakini murtad di film Sang Pencerah itu. Ini menyakitkan gitu. Nah kembali ke sini, di antara syuting itu dan berapa kali saya ke Jogja, saya datang ke kuburannya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan keluarga. Saya bersaksi kuburan beliau hanya segini loh. Tidak ada megah-megahan. Ya, hanya batu biasa. Seberapa sejengkal. Ini sesuai sunnah Nabi. Tidak ada yang untuk sesana ngambil tanah kuburannya lalu dibuat jimat, nggak ada, nggak boleh. Ya, tidak ada yang sholat di kuburan, nggak boleh itu ya. Tidak ada lagi yang misalnya nunggu wangsit, nanti kalau misalnya di pohonnya itu bergerak sesuatu, nah itu artinya begini, nggak boleh ya. Kuburan adalah kuburan, mereka sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Ya kan? Apakah boleh ziarah kubur? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi apa yang kita lakukan di sana? Apa yang kita lakukan? Pertama, kita mengingat mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kita ingat, oh nanti kita yang gagah, ganteng, cantik, jelita, punya harta banyak, nanti akan dikubur hanya dengan pakaian apa? Kafan. Sebagaimana insya Allah makna dari umrah, makna dari haji, kita hanya memakai kain 2 lembar putih. Tidak ada kemudian yang jenderal pakai pangkat, yang presiden pakai, tidak ada kan? Tidak boleh. Betul atau tidak? Lalu Rasulullah mengatakan al-haji Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Apa yang kita lakukan di Arafah itu? Apa? Apakah kita di Arafah berdasar dansa atau bagaimana? Tidak. Menginap
dan merenung minta ampun. Karena kita percayai insya Allah ya, tempat bapak dan ibumu dan bapak dan ibuku, yakni Adam dan Hawa bertemu adalah di Arafah. Di situ juga ada kota dekat situ, ada Jeddah. Insya Allah menurut kepercayaan disitulah ibumu dan ibuku dikuburkan, yakni Hawa. Maka di haji itu adalah dengan susahnya kita melangkah ke sana ya. Kemudian kita harus jumrah menuju ke Mina. Sekarang untung katanya mau dibikinkan lebih enak. Zaman dulu bagaimana? Sedangkan Ahmad Dahlan naik haji 3 kali. Masya Allah ya. Masya Allah. 3 kali beliau naik. Lihat di video saya ya, sudah. Mungkin di semua warga Muhammadiyah atau Muslim, hanya saya yang punya video berkali-kali dengan keluarga Ahmad Dahlan. Dan itu sahih. Kalau ada yang mengatakan apa-apa yang tidak mengenai Muhammadiyah, berhadapan dengan kami. Jangan membelokkan sejarah. Beliau naik haji 3 kali, dan yang ketiga kali, antara 2 atau 3, beliau sampai ke Mesir bertemu dengan tokoh Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah, yang di situ adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Di antaranya yang kami bantah adalah, maaf, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Ramli mengatakan, ya karena Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan itu bertemu dengan Syekh Muhammad Rashid Ridha, maka dan ini membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini Muhammad itu Wahabi. Ini bantahnya masih ada. Sampai sekarang saya tunggu 5 tahun dia nggak bantah saya. Gitu. 5 tahun 6 tahun lalu dia mengatakan tidak. Maka saya dengan beberapa ulama Muhammadiyah, Dewan Dakwah dan keluarga Ahmad Dahlan membantah dia. Di video saya masih ada mungkin Pak Irwannya. Karena ini di luar masalah bahwa nama Wahabi itu, golongan Wahabi itu tidak ada. Dalam tata bahasa itu salah. Maaf ya, kami orang Minang dari dulu diketahui Wahabi, Pak. Kenapa? Ya maaf, karena kami tidak tahlilan misalnya ya. Muhammadiyah juga gitu loh. Tiap hari tidak kunut subuh, ya kan? Ya maaf, ini kesalahpahaman luar biasa. Wahabi tidak ada ya. Syekh Muhammad, Profesor Syekh Muhammad Yusuf Qardawi mengatakan tidak ada itu. Secara tata bahasa salah dan lain-lain. Dan tidak mungkin. Karena sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab hanya meneruskan ajaran dari siapa? Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, imam yang 4. Siapa imam yang 4 itu? Yang paling muda siapa? Ahmad bin Hanbal ya. Kemudian naik lagi yang lebih tua sedikit siapa? Syafi'i. Kemudian naik lagi Malik, kemudian naik lagi Hanafi. Nah, Hanafi atau maaf Abu Hanifah ya, Abu Hanifah Abu Hanifah bertemu dengan tabi'in generasi ketiga, merawikan hadis dari generasi ketiga. Maka sanadnya nyambung nih, ya kan? Lalu naik lagi ke generasi tabi'in, naik lagi ke generasi sahabat Nabi langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad ilmu kita harusnya. Di antara yang lain-lainnya bolehlah ya, tapi yang utama ini. Nah, kembali ke tadi, kuburannya Ahmad Dahlan tidak begitu. Nah, ini saja sudah menjadi masalah, ya enggak? Terasa enggak tidak? Terasa tidak ini aja jadi masalah. Bahwa masalah kuburannya kita bertengkar, ya kan? Nah, tapi ini fitnah akhir zaman itu begini. Dan ini bentar lagi Isya ya. Saya izin belum selesai. Saya izin lanjutkan dikit atau kita salat dulu nanti atau azan dulu sedikit ya. Karena sebagaimana ada hadis mengatakan kalau Anda jumpa Asya lebih kurang ya maknanya, maka Anda boleh menunda Isya. Apa kata Asya itu? Asya itu makan malam. Sudah jadi tunda sedikit Isya. Ini daripada nanggung ya. Kita break dengan azan dulu. Tadi saya izin nambahkan sedikit ya. Karena di masa Musa saja orang sudah membuat bid'ah, ya kan? Apalagi di masa Isa, apalagi di masa ini. Ini sudah azan ya. Kita break dulu ya. Ya, afwan. Ada yang mau azan? Silakan.